Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Kotrunada, NIM 2041050010111. Di sini saya akan menanggapi video keempat dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro berarti ada pasar. Keempat dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga harga barang atau jasa. Selanjutnya sirkulasi pendapatan 4 sektor. Diagram ini menggambarkan aliran pendapatan pembayaran, aliran uang atau pembayaran dari sektor rumah tangga ke perusahaan. Interaksi antara pelaku ekonomi pada perekonomian mencakup interaksi antar pelaku dalam negeri yaitu 3 sektor, ditambah dengan interaksi dengan dunia internasional. Interaksi dengan sektor keempat atau dunia internasional ini tergambar pada garis nomor 7 dan 8 dari diagram pelaku ekonomi 4 sektor atau sirkulasi flow pada garis nomor 7. Interaksi rumah tangga dan luar negeri berupa pembayaran import atau uang mengalir ke luar negeri sebagai pembayaran barang atau jasa impor. Interaksi yang tergambar pada garis nomor 8 adanya hubungan dunia internasional dan perusahaan dalam negeri. Karena garis nomor 8 ini pada aliran diagram pelaku ekonomi 4 sektor menunjukkan adanya aliran yang masuk dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri. Pada kondisi ini luar negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor. Pihak luar negeri melakukan pembayaran atas barang dan jasa sehingga terjadi aliran uang dari sektor luar negeri pada perusahaan. Perekonomian terbuka impor. Pengertian ekonomi terbuka impor, pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga memperoleh bahan baku. Selanjutnya perekonomian terbuka ekspor. Pengertian barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual negara jika itu suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat kegiatan ekspor yang pertama memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor dan impor. Yang faktor penentu ekspor yang pertama permintaan akan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga barang spesial, yang keempat permintaan tinggi. Faktor penentu impor yang pertama, faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri terdiri dari dua golongan, barang I yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional Y, dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor. AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan, bocoran, keseimbangan pendapatan. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Lebihnya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.